Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wajah Masyabela dengan NIM 2210411005 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang merger. Yang pertama, pengertian merger adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Seluruh proses merger biasanya dirahasiakan dari masyarakat umum dan karyawan pada perusahaan yang terlibat, karena sebagian besar upaya merger tidak berhasil dan kebanyakan dirahasiakan. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak potensi merger terjadi pada tahun tertentu. Selanjutnya adalah tipe-tipe merger. Yang pertama ada tipe horizontal, adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Yang kedua adalah merger vertikal, adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. Yang ketiga adalah merger konglomerat, adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger ini terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Yang keempat adalah merger ekstensi pasar, adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger ini terutama untuk membuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. Yang terakhir adalah merger ekstensi produk, adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Merger ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan mengembangkan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dalam inovasi. Selanjutnya adalah alasan-alasan melakukan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Yang kedua adalah sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi terjadi pada perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Yang ketiga adalah meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah. Yang keempat adalah menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisien pada manajemennya atau kekurangan teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisienkan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen teknologi yang ahli.
Yang kelima adalah pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan, atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Selanjutnya adalah manfaat merger. Yang pertama, mendapatkan cash flow dengan cepat. Yang kedua, mendapatkan pasar dan segmentasi konsumen yang sudah jelas. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pendanaan karena perusahaan yang lebih dominan atau tentu telah berdiri dengan mapan. Yang keempat, perusahaan yang merger memiliki peluang mendapat karyawan yang berkualitas dan berpengalaman. Yang kelima, memperoleh pangsa pasar yang terbaik. Yang keenam, memperoleh sistem administrasi dan operasional yang lebih terjamin. Yang ketujuh, efisien tenaga dan waktu karena tidak memikirkan konsep dagang dari nol. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak perlu memulai usaha dari awal. Selanjutnya, kelebihan merger. Yang pertama, dalam mengambil alih melalui merger lebih mudah dan sederhana dibanding dengan cara lain. Yang kedua, dapat mengembangkan tingkat efisiensi yang melalui sinergi yang tercipta di antara perusahaan yang dimerger. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan portofolio jasa yang ditawarkan yang dapat berakibat pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan. Dan yang terakhir, dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selain kelebihan, merger juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harus memiliki persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan mendapatkan persetujuan dari masing-masing perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, setiap kewajiban masing-masing pada perusahaan akan menjadi tanggungan perusahaan dan penyerahan produk kepada vendor yang masih terhutang. Yang ketiga, pada biaya operasional, dan yang paling utama dalam jangka pendek akan semakin meningkatkan sebagai penyebab dari proses penggabungan usaha. Dan yang terakhir, adanya perbedaan setiap budaya, korporate, kultur, dan latar belakang. Sistem dari prosedur yang diterapkan di masing-masing perusahaan selama ini akan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang relatif lama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.